Halo Sobat Tani Porang dan para milenial penggiat tanaman porang dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di YouTube channel Andalan TV. Dan masih bersama saya Dahlan Suhanda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda bisa mengakses channel ini. Dan masih dalam liputan lanjutan eksperimen tanaman porang. Di video kali ini masih akan membahas seputar pertanyaan dari teman-teman para penggiat tanaman porang di beberapa komunitas petani porang di media sosial. Yang pertanyaannya seperti ini. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi tanaman porang bisa menghentikan pertumbuhannya atau memicu terjadinya dormasi? Namun sebelum menjawab lebih lanjut pertanyaan tersebut, jika Anda suka dengan video ini, ada baiknya Anda like terlebih dahulu dengan cara tekan tanda jempol yang menghadap ke atas. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih bersemangat untuk membuat video-video terbaru di channel ini. Dengan cara tekan tanda subscribe di bawah ini, lalu tekan tanda lonceng di sebelahnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi di setiap saya mengupload video terbaru di channel ini. Dan jika masih ada sesuatu hal yang merasa masih perlu dibahas lebih lanjut sehubungan dengan video ini, silakan Anda tinggalkan pesan pada kolom komentar yang tersedia. Tentunya kami berharap supaya Anda memberikan komentar yang baik-baik saja, supaya hal-hal baik yang Anda berikan insya Allah akhirnya akan kembali ke Anda juga. Amin ya rabbal alamin. Oke. Di eksperimen ini sengaja kami mengawali penanaman 4 bulan sebelum musim tanam yang seharusnya. Jadi kami mencoba tanam pada bulan Juni tahun 2020 kemarin. Pada saat itu awal musim kemarau. Hal ini sengaja kami lakukan supaya kami ingin mencapai pertumbuhan yang maksimal, yang biasanya pertumbuhan tanaman porang hanya 7-8 bulan maksimalnya. Kami mencoba untuk mencapai 12 bulan dengan memajukan jadwal tanam 4 bulan lebih awal pada musim kemarau, tapi diperlakukan penyiraman secara rutin dengan pemberian nutrisi yang lengkap secara teratur. Inilah contoh pertumbuhan tanaman. Ternyata pada musim hujan, pada saat intensitas curah hujan yang cukup tinggi kemarin, ternyata sudah ada yang dorman, sudah mulai dorman, jadi gagal untuk mencapai ritme pertumbuhan yang maksimal sampai 12 bulan. Karena merasa penasaran kenapa bisa terjadi dorman lebih awal, kami mencoba mencari jurnal penelitian di Google. Ternyata saya ketemu bahwa memang tanaman porang di bawah suhu 25 derajat bisa memacu terjadinya dormansi atau tanaman porang bisa menghentikan pertumbuhannya jika suhu berubah-ubah dan di bawah 25 derajat Celcius. Dan juga suhu di atas 35 derajat Celcius akan menyebabkan penguapan yang berlebihan yang mengakibatkan daunnya menjadi seperti terbakar seperti ini. Juga memicu akan terjadinya dorman, karena kalau daunnya sudah seperti ini, proses metabolisme energi sudah terganggu
Jadi proses fotosintesis untuk mengubah makanan menjadi energi sudah terganggu karena daun seperti ini tidak bisa menangkap sinar ultraviolet dari matahari karena klorofil daunnya sudah rusak seperti ini. Nah, di sini sudah ada yang dorman. Oh ya, perlu kami sampaikan bahwa saat ini saya masih berada di Sumatera Selatan dengan ketinggian 7,92 meter di atas permukaan laut. Nah, coba ini gali dulu, coba kita timbang. Ini sudah dari kemarin. Berhubung karena tanaman porang ini medianya pasir, jadi unsur mineralnya memang tidak ada, tidak bisa menyimpan mineral. Kebetulan kemarin itu saya tinggal selama 3 minggu, tidak diurus karena ada kerjaan yang harus dikerjakan, terpaksa harus ditinggal. Ini coba kita gali, timbang, sudah ada yang dorman. Ini kemarin bibitnya sebesar buah duku, ada yang 3 batang ini, besar sekali. Coba kita timbang. Ini saya cuci dulu sembari membersihkan, merendam. Ini ada 2 batang lagi yang dorman ini. Coba kita gali semuanya untuk timbang. Ini batangnya. Ini gampang saja galinya karena medianya pasir, gembur. Jadi tanpa menggunakan alat kita bisa ambil. Ini kelihatannya busuk ini. Mungkin kelewa kadarnya terlalu tinggi karena kemarin waktu intensitas hujan sangat tinggi, daerah ini banjir, terendam oleh banjir. Karena ini daerah lebak. Ini ada satu lagi. Coba gali. Mana umbinya ini? Kayaknya nanamnya terlalu dalam ini. Usahain saja. Terlalu dalam nanamnya seperti ini. Ini kayaknya terpaksa dorman ini karena mungkin kejatuhan dengan buah buah belimbing daunnya, sehingga daunnya copot dan belum mengeluarkan tunas, jadi terpaksa dia dorman. Bersihkan dulu. Seperti ini. Oke, kita sudah ini agak bersih. Coba timbang dulu mulai dari yang besar. Ini coba lihat dulu posisi timbangan berada di posisi netral di angka 0. Kita coba timbang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 1,5 kilo. 1,5 kilo lebih dikit. Ini kemarin bibitnya sebesar buah duku yang 3 batang di sebelah sana kemarin, tapi saya pindahkan. Ini 1,5 kilo. Di batang keduanya kemarin juga tidak optimal pada masa generatifnya karena patah, terlambat dikasih air hingga patah, jadi tidak maksimal. Ini ada 1,5 kilo. Kemudian yang sebelahnya tadi yang sebesar batangnya sebesar telunjuk. Ini berapa ya? Ini 3 ons. Jadi 300 gram. Dan satunya lagi ini kelihatannya busuk ini. Sama 300 gram. Coba ulangi. Ini 300 gram. Kok besar kok 300 ya? 300 lebih dikit. Jadi 2 ini 600 gram 2 ini. Jadi biar 300 gram 300 gram. Sedangkan ini tadi 1,5 kilo. Kalau ditimbang seperti ini. Nah,
Ini berapa itu? 2,1 dengan 3 biji ini. Kalau ini kemarin bibitnya sebesar kelereng kaca. Seperti ini. Sama dengan ini. Ya. Oke, selain daripada kondisi suhu, jadi menurut saya faktor yang memicu terjadinya dormansi, mempercepat dormansi selain daripada suhu, yaitu suhu di bawah 25 derajat Celcius dan di atas 35 derajat Celcius mengakibatkan tanaman porang terpicu untuk menghentikan pertumbuhannya atau dormansi. Tanaman porang ini berbeda dengan biji-bijian lainnya seperti jagung, kacang tanah, dan padi. Kalau biji-bijian biasanya itu kalau untuk memacu dormansi biasanya dikeringkan supaya bisa diawetkan menunggu musim tanam tiba. Ini malah kalau basah ini dorman, berbeda berlawanan dengan biji-bijian lainnya. Ini kalau kita lihat disimpan di rak-rak pada kondisi kadar air tertentu, dormansinya dengan sendirinya pecah. Dia akan tumbuh sendiri jika mencapai kadar air tertentu sudah kering. Tanpa diberi perlakuan apapun, dia tumbuh karena kadar airnya sudah mencapai titik tertentu untuk tumbuh. Jadi berlawanan dengan biji-bijian. Kalau biji-bijian itu kena air tumbuh. Ini kalau kadar airnya berlebihan malah dia dorman. Nah, biasanya kalau biji-bijian kalau mau disimpan lama, menunggu musim tanamnya tiba, dikeringkan dahulu. Dan kalau disemai, dikasih air, dia langsung tumbuh, pecah sendiri dormansinya. Kalau ini berbeda. Kalau kelebihan air pada umbi ini malah dia memacu terjadinya dormansi. Jadi ini rupanya tidak waktunya hanya juga 7-8 bulan terjadi dormansi. Dia memulai dorman pada curah hujan, intensitas hujan tinggi sekali sehingga kadar airnya mungkin sangat tinggi dan memicu terjadinya dormansi. Oke, demikian dulu liputan kali ini. Semoga jawaban ini bisa memuaskan kalian. Dari pertanyaan tersebut, ini hanya perkiraan sementara secara kasat mata dalam penilaian saya seperti itu. Oke, demikian dulu saya sampaikan dan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa pada video selanjutnya yang akan datang.